Kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta segala sesuatu, Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur, sebagai ciptaan-Mu yang luhur seturut kehendak-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kita sebelumnya kita berbicara tentang hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Apa hak kita yang utama? Apa, Octavia? Hak untuk hidup. Jadi anak-anak sekalian, hak dasar dari setiap manusia itu adalah hak untuk hidup. Karena hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita dan kita memiliki martabat yang luhur sebagai citra Allah. Nah, itulah anak-anak sekalian yang akan kita dalami pada pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita di materi ini adalah peserta didik mampu mengenal pribadi dan sesama sebagai manusia yang memiliki martabat luhur, sehingga mampu menghargai keluhuran martabat hidup manusia sebagai perwujudan dan penghayatan keluhuran martabat manusia dan berdasarkan ajaran gereja, yaitu Gaudium et Spes artikel 12 dan Markus 10 ayat 46 sampai 52 secara kritis dan bertanggung jawab. Ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Diharapkan anak-anak nanti di sini yang pertama mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan konkret yang dapat anak-anak lakukan menghormati keluhuran martabat manusia. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan keluhuran martabat manusia berdasarkan pemahaman tentang Markus 10 ayat 46 sampai 52. Baik, anak-anak sekalian, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita dan kriteria ketercapaian dalam pembelajaran yang mau kita capai pada proses pertemuan kali ini. Anak-anak sekalian, untuk mendalami ini kita baca dulu cerita berikut ini. Nanti bergantian ya. Nanti anak-anak slide pertama yang muncul yang membacakan adalah laki-laki bersama-sama. Kemudian slide berikutnya yang perempuan secara bergantian. Anak-anak membacanya dengan suara yang jelas, lantang, dan tidak usah kejar-kejaran. Kita baca dengan penuh perhatian ya. Kita mulai dari yang laki-laki. Yuk sama-sama. Apakah yang dengan keluhuran martabat manusia sebagai anugerah Allah? Yuk, yang perempuan jawab. Apakah yang dengan keluhuran martabat manusia sebagai anugerah Allah? Apa yang dimaksud maksudnya di sini? Apa yang dimaksud dengan keluhuran martabat manusia sebagai anugerah Allah? Kita harus saling menghormati. Keluhuran martabat manusia itu sebagai anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Nah, ini yang laki-laki baca pertanyaannya. Yang perempuan, yuk. Bagaimana mewujudkan penghayatan akan keluhuran martabat manusia dapat memberikan dampak positif dalam membantu dan melayani sesama? Ya, saya minta Indro menjawab pertanyaannya. Bagaimana penghayatan akan keluhuran martabat manusia
dapat memberikan dampak positif. Ya, jadi anak-anak sekalian, mewujudkan penghayatan akan keluhuran martabat manusia itu, jadi artinya ketika kita mau menghargai, melihat sesama kita itu adalah citra Allah, maka kita akan melayani sesama itu dengan sungguh-sungguh seperti melayani diri kita sendiri, ya. Membantu sesama, melihat orang lain itu sebagai diri kita sendiri. Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian anak-anak sekalian, nah ini Bapak minta dulu Maria Chang. Menurut pengalaman Maria, bagaimana manusia itu menghargai sesamanya? Tidak merendahkan sesama, itu ya maksudnya Maria Chang. Nah, itu anak-anak sekalian kurang lebih yang akan kita dalami dalam pembelajaran ini. Yuk, kita coba baca dulu cerita berikut ini untuk lebih memahami materi kita keluhuran martabat manusia. Bersama-sama, laki-laki baca semua. Silakan. Pagi itu kira-kira pukul 9 saat saya berkunjung ke sebuah kota besar di negeri ini. Saya melihat para pelajar dari tingkat dasar sampai tingkat menengah dan masyarakat berjejer di pinggir jalan. Yuk, perempuan sekarang. Di tangan masing-masing mereka memegang bendera merah putih. Sebagian lagi memegang bendera salah satu negara sahabat. Rupanya mereka sedang mempersiapkan diri untuk menyambut tamu negara. Oke, anak-anakku sekalian, ini sebuah cerita yang melihat, ya, seorang yang melihat pemandangan di mana ada putra mahkota dari negara sebelah itu begitu disambut dengan histeris. Sementara tengah-tengah mereka, di kerumunan mereka itu ada seorang nenek, tapi tidak dipedulikan. Nah, ini dari cerita ini tadi coba kita melihat, ya. Menurut Brandy, tadi sudah kita baca ceritanya, ya. Mengapa masyarakat dan para pelajar begitu antusias menyambut tamu tersebut? Karena tamu tersebut tuh putra mahkota dari negara tetangga. Putra mahkota yang punya jabatan, yang punya kedudukan, yang punya popularitas dan sangat terkenal, ya. Coba, nah, dalam cerita tadi, ya, orang banyak itu tidak peduli dengan kehadiran perempuan tua yang ada di tengah-tengah mereka. Lebih penting bagi mereka untuk melihat seorang yang punya kedudukan, seorang yang punya popularitas, punya kedudukan, daripada orang yang biasa-biasa saja, apalagi hanya seorang nenek. Oke. Jadi anak-anak sekalian, dalam kehidupan kita sering terjadi hal yang sama dalam cerita tadi. Terkadang kita menganggap manusia itu punya martabat, orang itu berharga kalau dia punya jabatan, punya status sosial yang tinggi. Tapi ketika orang itu hanya biasa-biasa saja, ya, apalagi pakaiannya yang hanya ya sederhana, kadang-kadang tidak dihargai, tidak dihormati. Ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, kita akan coba melihat, kita masuk ke dalam sebuah peristiwa kehidupan di mana dalam kehidupan ini sering sekali banyak masalah-masalah tentang perendahan martabat manusia. Salah satunya kisah ini. Mari kita simak dulu video ini.
Baik, anak-anak sekalian, mari kita lihat tentang dalam kisah dalam kehidupan ini sering sekali terjadi perendahan terhadap martabat luhur manusia. Mari kita simak pembelajaran video ini. Ibu sudah pernah diterangkan sama kalian semua, kalau ibu sengaja ambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa kan? Hah? Dari ibu benar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu, Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Begini, Bu. Nyesel kau, Kayla? Jangkel, gara-gara kau, kita semua itu tidak belajar. Nyesel ini, hukum saya, Bu. Sudah. Just lagi yang mental. Kayla, besok. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Tidurkan ku dalam peluk. Ya, coba anak-anak sekalian, kita sudah melihat tentang kisah Kayla tadi yang selalu mendapatkan perundungan atau bullying dari teman-temannya tanpa melihat apa masalah dari Kayla ini. Coba Pak beri 1 menit berdasarkan video ini tadi. Coba anak-anak membuat satu pertanyaan tentang video ini tadi berdasarkan keluhuran martabat manusia. Yuk, silakan dirumuskan, dipikirkan. Apa kira-kira yang bisa kalian rumuskan dari sebuah pertanyaan dari video tadi yang berkaitan dengan keluhuran martabat manusia? Oke, cukup. Sudah? Jadi nanti Bapak urutkan dari sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5 dan kelompok 6. Bapak minta, yuk kelompok 1. Apa pertanyaan kalian dari video tadi ke hubungannya dengan keluhuran martabat manusia? Ya, silakan munculkan saja apa pertanyaannya. Kenapa dari awal gurunya tidak menanyakan ke Kayla kenapa dia terlambat? Oke, pertanyaan kelompok 1. Ya. Katanya mengapa ibu guru dalam video tadi tidak menanyakan kepada Kayla kenapa dia terlambat? Bapak minta kelompok 6 yang menjawab. Ayo, kenapa? Ibu guru tadi tidak bertanya, oh Kayla ini terlambat kenapa? Gitu. Kelompok 5 bisa bantu pertanyaan dari kelompok 1 tadi? Kenapa si Kayla tadi terlambat, tapi tidak ditanyain kenapa terlambat? Ayo, kenapa? Kenapa Septian? Karena mungkin gurunya muak sama alasan Kayla. Karena, nah ini pertanyaannya, ayo saling mendengarkan. Jawaban pertanyaannya tadi, kelompok 1 menanyakan, kenapa sih tadi gurunya nggak nanya apa alasannya terlambat? Kata Septian dari kelompok 5, katanya, memang guru ini sudah mulai muak. Nah, jadi pertanyaan tadi cukup bagus ya, kenapa tidak ditanyakan dulu? Karena guru ini sudah
tidak melihat bahwa sosok Kaila ini adalah seorang manusia yang harus dihargai, harus dihormati. Pokoknya seorang murid kalau sudah melanggar peraturan tidak mau tahu apa alasannya. Ini terkadang ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting dapat hukuman, dimarahin, diomelin gitu. Ya kan? Nah, anak-anak sekalian, Bapak kira tadi kelompok 2 pertanyaannya cukup bagus ya. Kenapa teman-teman Kaila tidak punya empati? Ini anak-anak sekalian yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Sekarang, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sebelum kita melihat tentang bagaimana pandangan kitab suci tentang keluhuran martabat manusia dan ajaran gereja, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Silahkan dicatat pertanyaannya. Oke, 1. Apa yang dimaksud dengan keluhuran martabat manusia? Silahkan diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kelompoknya. Dan Bapak minta anak-anak sekalian menjawab pertanyaan ini dalam bentuk PowerPoint di dalam Canva. Nanti presentasi melalui Canva ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lihat hasil diskusi kelompoknya. Nah, di saat presentasi, waktunya adalah untuk mendengarkan. Berarti kita mendengarkan teman-teman kita yang presentasi. Sekarang Bapak minta kelompok 3 yang presentasi. Kelompok 4. Yuk, silakan kelompok 4. Ayo, yang lain perhatikan ya. Kita dengarkan. Satu orang jadi operator di sini. Yuk, langsung. Maju ke depan sini yang presentasi. Selamat pagi Pak Ridwan dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang perundungan. Sebelum kelompok kami presentasi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini ada Valeri, Holong, Andrew, dan Nesya. Selamat mendengarkan. Keluhuran martabat manusia. Apa sih yang dimaksud dengan keluhuran martabat manusia? Yang dimaksud dengan keluhuran martabat manusia adalah bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah, sehingga manusia dianugerahi akal budi, hati nurhani, dan kebebasan yang menjadikannya menjadi makhluk yang lebih tinggi dari ciptaan Allah yang lain. Yang kedua, bagaimana seharusnya manusia menghargai sesama yang memiliki martabat luhur? Manusia menghargai sesamanya yang memiliki martabat luhur dengan tidak memilih-milih teman dalam pergaulan, tidak menganggap dirinya paling hebat, tidak melakukan perundungan atau intimidasi pada orang yang memiliki jabatan lebih rendah, dan sebagainya. Jadi emang dibully itu separah itu ya? Jawabannya iya. Karena ini ada salah satu contoh di kalangan anak remaja, ini siswa berusia 13 tahun meninggal karena direbut oleh anak-anak di sekolahnya, yaitu di MTS Negeri 1 Kota Mabagus, Sulawesi Utara. Jadi anak ini mengalami luka fisik oleh 9 orang yang mengakibatkan terjadinya kerusakan organ dalam yang menyebabkan para pelaku
melakukan tindakan bullying ini itu karena kepercayaan mereka rendah, sehingga mereka merasa akan lebih kuat dan merasa lebih dominan kalau mereka ngebully orang. Sekian presentasi dari kami tentang bullying. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sekarang langsung saya di WA tadi. Menutup presentasinya dengan lagu. Kita saksikan bersama-sama. Berwajah surga buah terbentang berderai B. kamu dapat mengancam kamu, sudah pasti dia sang pembuli. Yang berani, jangan takut, kau laporkan saja pada polisi. Hari ini bukan zamannya bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Hey, 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 para pembuli, kamu keren. Kalau stop bully-bully. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih, silakan. Yuk, sekarang kita lanjut. Yuk, anak-anak sekalian, supaya kita tidak mengantuk mendengarkan, kita bantu dulu kelompok 1. Berdiri semua. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kita bantu kelompok 1 yuk. Yang semangat tapi dengan gerakan ya, nanti bisa diikutin. Oke, sebentar. Kita ikutin geraknya ya. Siap. Tepuk tangan. Siap. Semangat. Semuanya nyanyi, dipandu kelompok 1. Sini guna, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya harga ejek-ejekan tidak dan sayang rekan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, lebih tolong teriak dengan teman. Semuanya ikut nyanyi, semangat. Ikutin geraknya ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Dari beberapa yang sudah kita temukan tadi, ternyata anak-anak sekalian, hanya satu kasus loh. Belum lagi kasus-kasus yang lain tentang perendahan martabat manusia ini. Ternyata satu kasus
perendahan martabat manusia, tentang bullying atau perundungan, itu sudah membuat begitu banyak permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak minta bantuan Andrew bacakan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama. Kita lihat ajaran gereja. Gaudium et Spes artikel 12. Seril. Ya. Adapun kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai tuan atas semua makhluk di dunia ini. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan ajaran kitab suci tadi dan juga ajaran gereja Gaudium et Spes tadi, kita lihat bersama-sama bagaimana ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia. Tadi menurut Gaudium et Spes terlebih dahulu. Brandy, coba bagaimana menurut Brandy? Tadi yang dibacakan Cheryl tadi. Keluhuran martabat manusia itu bagaimana sih? Kita tuh apa namanya? Sejak awal mula tuh Allah tuh udah menciptakan pria dan wanita gitu. Jadi kita harus hidup rukun dengan yang berbeda dari kita. Karena kita tuh kodratnya sama dengan manusia lain. Oke, bagus ya. Sepertinya Brandy sudah mulai mengantuk. Jelas di sana ya. Kodrat manusia itu jelas-jelas di atas dibaca ya. Tadi dalam bacaan Injil Markus tadi kisahnya yaitu tentang Yesus menyembuhkan ya Bartimius. Apa tindakan Yesus tadi? Ya. Tindakan Yesus tadi apa? Ya, menyembuhkan. Nah, apakah tindakan Yesus ini memperjuangkan martabat manusia? Kenapa? Kenapa Michelle? Karena Yesus memberikan hak kepada orang buta tersebut untuk merasakan, untuk melihat seperti manusia lainnya dan dapat hidup dengan nyaman karena dapat melihat sekitarnya. Oke, bagus sekali ya. Jadi anak-anak sekalian, tindakan Yesus itu adalah memperjuangkan ya, martabat luhur manusia. Karena manusia itu berhak semua untuk melihat ya, segala karya ciptaan Tuhan itu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, nah di sini bisa kita lihat ya banyak pengalaman atau contoh-contoh tindakan Yesus yang menunjukkan usaha untuk memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Contoh lain apa? Apa contoh yang lainnya? Vincent. Menyembuhkan orang lumpuh, apalagi? Membangkitkan orang mati. Apalagi? Apa Septian? Oke, menyembuhkan seorang anak perempuan. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya bisa kita identifikasi solusi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu Keila dalam kaitan menerima sesama sebagai pribadi yang memiliki martabat manusia. Kembali ke cerita tadi. Kira-kira Valeri, solusi apa yang bisa Pak Valeri sampaikan tentang keluhuran martabat manusia ini? Solusi atau tindakan yang dilakukan untuk membantu Kayla. Kalau berdasarkan cerita tadi kan teman-temannya dan guru-gurunya tuh menghakimi Kayla duluan tanpa tahu alasannya. Jadi
sebagai solusinya kita harus mau dengerin dulu alasan kenapa orang tuh bisa begini, bisa begitu. Mungkin menurut saya begitu, Pak. Oke, ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Jadi jelas ya di situ anak-anak sekalian bahwa Kayla tadi sebenarnya memiliki masalah yang sangat berat ya, di mana dia hidup hanya berdua dengan ibunya, kemudian ibunya sakit lagi. Jadi seharusnya kita itu melihat dan menerima keberadaan orang lain itu apa adanya, ya. Bukan sekali lagi anak-anak sekalian langsung melihat kesalahan orang itu, oh kamu terlambat dan seterusnya, langsung dihina dan dicaci maki, ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, keluhuran martabat manusia itu menekankan bahwa semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin atau latar belakang lainnya, semua manusia itu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil. Jadi setiap manusia itu memiliki hak, harkat dan martabat yang sama. Keluhuran martabat manusia juga mengimplikasikan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa semua individu dapat hidup dengan martabat dan sejahtera dan merasakan keadilan. Nah, ini yang Bapak katakan tadi ya, banyak sekali tentang kasus perendahan martabat manusia selain perundungan. Apa saja itu? Yaitu perdagangan wanita dan anak-anak, apalagi perbudakan, ya. Kemudian, ya, puncak dari perendahan martabat manusia itu adalah ketika terjadi perampasan terhadap hak hidup seperti apa? Pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan eutanasia. Anak-anak tahu apa itu eutanasia? Nah, eutanasia itu adalah pembunuhan karena alasan belas kasihan. Sudah stroke 3 tahun misalnya. Sudah nggak bisa disembuhkan, akhirnya diambil semua alat-alat kesehatannya supaya cepat mati. Nah, itulah eutanasia. Nah, maka anak-anak sekalian, sebagai anak remaja, terkadang kita juga melakukan berbagai bentuk perendahan martabat manusia. Ayo, di kelas kalian sering terjadi nih, merasa diri paling hebat. Siapa di sini? Ya kan? Nah, Noel, bertobatlah. Nah, ketika Noel merasa diri paling hebat, maka akibatnya apa? Dia akan merasa lebih rendah orang lain, gitu ya. Kemudian ada yang merasa paling benar. Nah, sudah mulai saling menuduh ini. Ada yang merasa paling pandai. Nah ya, ini biasanya yang terjadi seperti ini. Si Andrew kalau merasa diri paling pandai, maka menganggap orang lain itu bodoh, tidak berkualitas, ya kan? Kemudian mengucilkan teman karena perbedaan keyakinan, status seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Nah, si Jessica tadi ya, karena berbeda agama, karena berbeda status sosial dan sebagainya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang Kristiani? Ini dalam Gaudium et Spes tadi dikatakan bahwa sebagai orang Kristiani kita harus mengakui, menghargai, dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia, di mana segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Jadi anak-anak sekalian, semasa hidupnya ini yang tadi disampaikan oleh anak-anak tadi ya, bahwa manusia
Yesus itu selalu memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Yesus memanggil murid-muridnya dari kalangan masyarakat kecil, yang sederhana. Yesus memanggil murid-muridnya dari golongan orang yang dianggap para pendosa, seperti siapa? Seperti Matius, juga Sakeus. Yesus juga dalam perjalanannya memuji persembahan seorang janda miskin yang mempersembahkan hanya 2 dinar gitu. Kecil, tapi dia mempersembahkan seluruhnya karena yang dia punya hanya 2 dinar itu. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebagai anak remaja, nah ini yang harus kita pelajari, yang harus kita wujudkan dalam pembelajaran ini ya. Jadi sebagai anak remaja kita dapat turut serta membela keluhuran martabat manusia dengan cara pertama bergaul dengan semua orang tanpa membedakan status sosialnya, sukunya, agamanya, dan golongannya. Bisa? Oke. Yang kedua, membantu mereka yang lemah ya, disingkirkan dalam pergaulan dan dianggap miskin, seperti kasus si Kayla tadi ya. Walaupun dia dari kalangan yang tidak berada, tetap yang diterima sebagaimana adanya. Kemudian menghargai orang lain dengan segala kerendahan hati dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, untuk kita renungkan bahwa sejak awal ya, manusia itu sudah diciptakan dengan memiliki martabat yang luhur. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di hadapan Allah, setiap manusia berharga dan bermartabat luhur, dan Yesus adalah pejuang sejati dalam memperjuangkan keluhuran martabat manusia ini. Jadi, anak-anak sekalian, pertanyaannya dengan apa yang sudah kita pelajari ini, bagaimana dengan diri kita? Ya, sebagai muridnya, apakah kita mau menerima keberadaan orang lain apa adanya, ataukah ataukah kita memiliki kenyataan ya, kita melihat orang lain itu karena kekayaannya, seperti Andrew tadi ya. Nah, kemudian menghargai orang lain karena popularitasnya atau karena penampilannya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, maka anak-anak sekalian, mari kita renungkan hal ini. Untuk tugas nanti akan Bapak kirim melalui WA. Mohon dikerjakan dengan baik. Kemudian anak-anak sekalian, untuk menutup pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan doa. Kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, dan Bapak harap nanti kita bisa membaca doa ini bersama-sama. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita ucapkan sama-sama. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.